Halo teman-teman semuanya, di video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara membuat model dan juga migration di Laravel. Maka sekarang kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data di dalam Laravel menggunakan views tentunya. Oke, di sini saya akan close semua kodenya. Oke, dan teman-teman bisa masuk di website Santri Coding lagi di bagian artikel berikutnya, yaitu artikel keempat, yaitu menampilkan data dari database. Nah, untuk menampilkan data dari database, kita membutuhkan sebuah controllernya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa menjalankan perintah seperti ini untuk membuat controller baru. Oke, kita copy, teman-teman bisa tulis bebas ya. Kita clear dulu di sini. Di sini kita akan membuat controller dengan nama post controller, kemudian kita enter. Jika berhasil, kita akan dibuatkan controller baru yang berada di dalam folder app http controllers. Teman-teman bisa lihat app http controllers post controllers. Nah, di sini masih kosong ya kodenya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini kita disuruh buka filenya, kemudian disuruh mengubah seperti ini. Nah, kita akan ubah dan saya akan jelaskan apa yang ditambahkan. Teman-teman bisa ditulis secara manual. Kita ubah semuanya. Ini save. Nah, dari penambahan kode yang kita lakukan, pertama kita melakukan impor model postnya. Nah, kita impor dari sini ya, model post ini. Kemudian kita buat metode baru dengan nama index, dan di dalamnya kita buat variabel baru dengan nama post ya, jamak di sini karena akan menyimpan banyak data, dan isinya adalah memanggil model post, dan kita panggil metode latest. Nah, metode latest ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan yang terbaru. Nah, kalau di MySQL itu query-nya adalah order by descending atau order by dex ya. Kemudian kita panggil metode paginate untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan pada setiap halaman, yaitu 5. Oke. Kemudian setelah itu kita akan return ya, kita arahkan ke dalam sebuah view ya, folder post, ini nama filenya index, dan kita kirimkan variabel post ini ke dalam view menggunakan fungsi compact dari PHP. Nah, ini ya, ini variabelnya, jadi kita nggak perlu nulis $ di depannya sini, maka otomatis bisa terkirim. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita save. Nah, langkah selanjutnya kita disuruh membuat sebuah routes. Nah, routes di sini alurnya ya, yaitu pengguna atau user melakukan navigasi route di URL browser ya, atau mengakses sebuah route di browser, kemudian si route ini akan memanggil controller. Nah, di controller ini nanti dicek dia manggil ke model atau enggak. Kalau dia manggil ke model, maka akan dipanggil modelnya, kemudian model akan mengirim balik datanya ke controller, dan dari controller mengirim datanya ke views, dan di views akan ditampilkan di pengguna atau user lagi. Kurang lebih alurnya seperti itu. Nah, teman-teman di sini disuruh membuka file routes web.php, kemudian menambahkan routes seperti ini. Oke, kita copy saja. Teman-teman bisa buka. Ini saya close, kemudian saya minimize kayak ini. Routes, kemudian web. Nah, di sini ada route bawaan ya. Kita hapus saja, kita ganti seperti ini. Nah, di sini teman-teman perlu tahu kita menambahkan route dengan jenis resource. Nah, route dengan jenis resource ini akan mengenerate sebuah route baru yang digunakan untuk proses CRUD seperti index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Jadi kita nggak perlu nih buat route secara manual seperti get, post, put, patch, destroy, dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah route yang kita buat itu berhasil ditambahkan atau tidak, kita bisa menjalankan perintah berikut ini di terminal atau CMD. Nah, teman-teman bisa jalankan ya di sini di terminalnya. Kita clear dulu. PHP artisan routes list. Nah, jika berhasil teman-teman bisa lihat di sini kita sudah dibuatkan route secara otomatis oleh Laravel dengan menggunakan jenis resource seperti ini route-nya. Oke. Setelah itu kita lanjutkan membuat view-nya seperti ini. Nah, teman-teman disuruh membuat folder baru dengan nama post, dan di dalam folder resource views. Nah, di dalam folder post tersebut kita disuruh membuat file bernama index.blade.php, dan kodenya seperti ini. Jadi teman-teman ini harus ditulis ya. Kalau saya copy aja biar cepat prosesnya.
Jadi di sini ya, resource, kemudian views, buat folder baru namanya post. Kemudian buat file baru namanya index.blade.php. Kemudian kita masukkan kodenya seperti ini. Nah, di sini untuk menampilkan data teman-teman bisa perhatikan pada bagian for else. Nah, for else ini digunakan untuk melakukan perulangan data atau looping ya. Di mana data yang di looping adalah variabel post yang dikirimkan oleh controller tadi. Nah, di sini ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ada post yang dikirim oleh controller. Tadi bentuknya jamak post. Nah, kita looping, kita ulang dan kita inisialisasikan dengan objek post tunggal seperti ini. Oke. Setelah itu kita tampilkan datanya. Kurang lebih seperti ini untuk menampilkan datanya. Nah, kalau teman-teman bingung bagian title dan konten itu berbeda cara menampilkannya, hanya saja karena kita di dalam konten nanti isinya mengandung sintak HTML. Jadi kita menggunakan sintak khusus seperti ini. Oke. Apabila data di dalam variabel ini kosong, maka akan menampilkan tulisan data post belum tersedia. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menampilkan pagination di Laravel, kita cukup memanggil metode links dari variabel post ini ya, yang dikirimkan oleh controller. Nah, di sini di bagian bawah kita membuat sebuah kondisi untuk menampilkan alert atau notifikasi menggunakan toastr.js. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita membuat kondisi menggunakan session flash data dengan key success seperti ini, dan kita tampilkan pesannya dari isi dari session tersebut. Begitu juga dengan error. Kurang lebih seperti itu. Kita save. Kemudian untuk kita jalankan dulu projectnya, PHP Artisan Start. Oke. Untuk mengakses projectnya, teman-teman bisa menambahkan /post seperti ini. Nah, jika berhasil, teman-teman akan mendapatkan hasil kurang lebih seperti ini. Oke? Begitulah cara menampilkan data di Laravel 10. Oke? Di video selanjutnya, kita bersama-sama akan belajar bagaimana cara melakukan proses insert data ke dalam database menggunakan Laravel 10. Terima kasih.